Halo warga intelektual sekalian. Gua nggak bisa tidur guys, karena barusan saya nonton video di TikTok. Diduga kendaraan yang mati pajak itu tidak bisa lagi ngisi BBM. Dan menurut data dari Gelora News, saya akan tampilkan data di sini ya. Saya tidak ngarang-ngarang ya. Di sini dikatakan bahwa diduga kendaraan yang mati pajak tidak bisa lagi ngisi BBM, baik motor maupun mobil. Wow, peraturan macam apa ini? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa masyarakat kita itu malas bayar pajak? Gue belak-belakan aja ya. Saya juga ngalamin sendiri kok ya. Saya juga kadang nunggak pajak juga ya. Kalau boleh jujur ya, saya nggak suci-suci amat ya. Kenapa saya malas bayar pajak? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena saya nggak tahu pajak saya itu diapain. Ya, saya nggak tahu. Saya takut pajak saya itu dikorupsi. Karena apa? Karena banyak pejabat kita yang korupsi. Saya sangat-sangat berat sekali bayar pajak. Karena apa? Karena saya tidak melihat pajak saya itu dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan halayak umum. Saya takut pajak saya itu dikorupsi. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini juga pasti banyak yang sepikiran dengan saya gitu. Sepemikiran. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Ya, saya tidak melarang yang nonton video untuk bayar pajak ya. Tapi saya malas banget bayar pajak karena saya takut pajak saya itu dikorupsi. Karena apa? Karena masyarakat kita itu ya, atau pemerintah kita itu sudah ada semacam trust issue ya antara masyarakat dengan pemerintah. Bukan saya aja yang seperti itu. Saya ngelihat pejabat itu ya mungkin ya, dan tersahabat yang video misalnya nih ya, nggak setuju sampai yang saya katakan yang nggak jadi masalah ya. Tapi kalau saya perhatikan ya, pejabat-pejabat kita itu rata-rata korup guys. Jadi bagaimana mungkin saya percaya dengan pejabat kalau pejabat kita itu rata-rata korup? Saya sudah ada semacam trust issue dengan pejabat. Ya, saya tahu bahwa tidak semua pejabat seperti itu, ada yang bagus kok seperti KDM dan lain sebagainya ya. Tapi jumlahnya minoritas, itu yang jadi permasalahan. Minoritas jumlahnya, bukan mayoritas. Kalau jumlahnya mayoritas, nggak apa-apa saya bayar pajak, nggak jadi masalah. Masalahnya kan saya nggak tahu pajak saya itu diapain. Buktinya masih banyak tuh ya jalan yang rusak, nggak diperbaiki. Ada kasus-kasus penggelapan pajak, ada kasus-kasus korupsi. Ya, siapa tahu pajak itu dibelikan Rubicon, kita nggak tahu kan. Itu yang jadi permasalahan. Kalau di luar negeri, misalnya di Finlandia, di Norwegia dan sebagainya, pajak itu kita nikmati sendiri ya, fasilitas umum gratis, ya kesehatan gratis gitu. Sementara di Indonesia nggak ada tuh ya fasilitas umum gratis, nggak ada. Jadi kita nggak tahu diapain pajak kita itu. Itu yang jadi permasalahan. Kalau di luar negeri, sok aja mau dipotong 50% kayak pajak nggak jadi masalah, 60% kan jadi masalah. Tapi yang penting kita tahu kemana pajak itu digunakan. Dan ketika pajak itu, misalnya nih ya, ada duit pajak sisa, duit sisa ini kembali ke masyarakat. Seperti yang terjadi di luar negeri ada tuh ya, seperti di Islandia ya kalau nggak salah ya, ada tuh ya pajak dibalikin ke masyarakat. Kenapa? Karena kelebihan pajak. Karena pemerintahnya jujur, jadi masyarakat juga nggak jadi masalah kalau dipotong pajak. Uang kembali kok ke kita-kita. Masalahnya kan di Indonesia nggak seperti itu. Ini yang perlu dibenahi oleh masyarakat ya. Ini yang perlu dibenahi oleh pemerintah kita. Oi, ini yang perlu dibenahi gitu. Benahi dulu gitu. Kepercayaan masyarakat dengan pejabat. Itu yang bikin malas kita bayar pajak sebenarnya, kalau boleh jujur. Kemudian alasan yang kedua misalnya, ini juga yang paling mempengaruhi kenapa orang Indonesia itu malas bayar pajak. Apa itu alasannya? Alasan yang kedua adalah karena pajak kendaraan di Indonesia itu jauh-jauh lebih mahal dengan negara tetangga seperti Malaysia misalnya. Pajak mobil di Malaysia itu sekitar per tahun ya 300 sampai 500-an. Sementara di Indonesia kan sampai jutaan ya. Mobil yang sangat murah sekalipun ya jutaan pajaknya per tahun. Gila banget. Itu yang bikin malas orang bayar pajak. Kendaraan roda 2 juga seperti itu. Pajaknya gila-gilaan. Sementara kalau dibandingkan dengan negara tetangga kita, Filipina dan Malaysia itu pajaknya ringan kok. Sementara ya Indonesia itu sebenarnya bayarnya pajak itu double pajak guys ya.
Contoh misalnya nih kita udah bayar pajak nih ya, pajak PBB bumi dan bangunan, misalnya sudah dipotong dari gaji kita pajak misalnya. Tapi kalau misalnya kita pergi ke supermarket misalnya, kan ada pemotongan pajak juga itu. Ya makanan dipotong ya. Kita beli roti dipotong pajak. Ya, kita parkir juga ada yang dipotong pajak. Kita mohon maaf BAB juga potong pajak. Semuanya pajak. Beli handphone ada pajaknya. Beli kacamata ada pajaknya. Bikin video seperti ini ada pajaknya. Semua serba pajak. Kalau di luar negeri kan nggak seperti itu ya, sekali potong gitu dari gaji gitu atau dari pajak perorangan. Nggak, oh misalnya nih pergi ke tempat umum ya, ke tempat wisata ada pajaknya gitu, nggak seperti itu ya. Jadi kita itu sebenarnya lebih double ya pajaknya daripada negara-negara maju saya perhatikan. Saya takut ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton ini, saya tidak ngajak-ngajak ya. Saya takut Indonesia itu seperti Nepal guys. Makanya pejabat-pejabat di Indonesia itu, janganlah kalian memberatkan rakyat gitu. Sudah tahu masyarakat sekarang cari kerja susah, nyari duit susah ya. Kemudian kalau ngisi BBM dipersulit, ya kan? Ya jadi nambah-nambah beban rakyat. Apa nggak marah rakyat itu? Takutnya Indonesia ini seperti Nepal. Terutama Menteri Bahlil. Pak Bahlil jangan gitulah. Aduh, saya takut Bapak ini nanti, ya seperti yang terjadi di Nepal. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Jangan seperti itu Pak. Jangan bikin aturan-aturan yang kontroversi gitu ya. Jangan seperti itu. Jangan memancing-mancing kemarahan rakyat. Nanti Bapak bisa diturunkan dari jabatan gitu. Jangan seperti itu Pak. Kemarin kan sudah banyak yang demo tuh. Masa harus demo lagi, kan capek rakyat. Ya. Jangan seperti itu Pak. Akan banyak orang yang protes nanti seperti ojol misalnya, ojek online dan lain sebagainya. Banyak di antara mereka yang berat hati bayar pajak. Kenapa? Karena mereka berpikir keras untuk bayar pajak gitu. Nanti pajak saya ini diapain? Itu yang jadi permasalahan. Apakah dibelikan mobil pejabat yang mewah misalnya gitu, atau mungkin ya untuk biaya pejabat nambah istri misalnya ya, punya istri gelap misalnya, punya pacar gelap misalnya. Itu yang jadi permasalahan. Jadi benahin dulu gitu kepercayaan masyarakat terhadap pejabat. Jangan main ya bikin aturan kalau misalnya nih nggak bayar pajak, nggak bisa bayar BBM gitu, atau nggak bisa ngisi BBM misalnya. Jangan gitu Pak ya, terutama Pak Bahlil ya. Pak Bahlil jangan seperti itu ya. Saya tahu Anda itu sudah mapan, saya sudah punya banyak duit ya. Sekali-sekali Anda turun ke lapangan lah gitu, lihat masyarakat yang kekurangan ya, lihat masyarakat yang kelaparan gitu. Sekali-sekali turun ke lapangan. Apakah Bapak pengen dijadikan seperti pejabat Nepal? Apakah Bapak nggak nonton TV gitu, nggak nonton berita? Jangan seperti itu Pak. Jangan hal-hal sepele seperti ini bisa membesar gitu. Ya, jangan seperti itu ya Pak ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, kenapa pemerintah kita itu menggenjot yang namanya pajak? Jadi dikit-dikit pajak, masyarakat itu dipajakin terus ya. Kemarin PBB dinaikkan, ketika marah ya ada pendemo rame-rame, nggak jadi tuh dinaikin. Sekarang mulai itu ya BBM ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena negara kita itu butuh duit guys. Negara kita butuh duit, kekurangan duit. Karena apa? Karena overload, banyak tanggungan, belum tanggungan IKN, belum MBG, belum tanggungan, pokoknya banyak ambisi daripada negara kita. Nggak sesuai gitu ya. Nggak sebanding pemasukan dengan ambisi. Harusnya harus memikirkan pemasukan dong ya. Jangan masyarakat yang dikuras gitu, yang dikeruk terus. Jangan seperti itu Pak. Ya. Mohon maaf ya bagi pendukung Pak Prabowo. Saya tidak sedang mengkritik Pak Prabowo di sini ya. Saya tidak sedang membenci maksudnya ya. Kalau salah salah aja gitu. Kalau benar ya benar. Jangan membabi buta gitu mendukung mati-matian ya para pejabat. Jangan boleh seperti itu ya. Kalau salah salah gitu. Jangan terlalu fanatik. Orang yang fanatik itu adalah orang yang kelainan jiwa guys. Orang yang kelainan mental ya, penyakit mental gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan ya berita ini tidak benar adanya. Karena apa? Karena akan memicu yang namanya demonstrasi besar-besaran. Jangan sampai ya hal seperti ini terjadi. Ya. Apakah pejabat pengen kejadian seperti Nepal terulang kembali? Kemudian ya,
Ternyata ya, pajak menulis buku itu juga sangat gede sekali ternyata guys ya. Jadi kalau kita misalnya nih ya menerbitkan buku gitu ya, dari penerbit itu banyak tuh royalti yang dipotong ya. Jadi misalnya royalti kita itu harusnya 50% jadi 10%. Kenapa? Karena pajak. Ternyata pajak daripada penulisan buku itu banyak banget ke pemerintah guys. Ya. Jadi secara tidak langsung ya, pemerintah itu tidak pengen masyarakat kita itu punya literasi baca yang tinggi. Karena apa? Karena pajak daripada penulis itu dipotong gila-gilaan. Jadi kita itu seperti kerja rodi guys. Makanya di Indonesia itu jarang ada penulis. Ya. Karena apa? Karena kalau mereka menulis, mereka tidak akan bisa makan guys. Nggak bisa makan, nggak bakal bisa survive. Karena apa? Karena pajak gila-gilaan. Ya, pajak dipotong. Dari mana saya tahu? Karena baru-baru ini saya mau nerbitin buku gitu, sehingga saya mempelajari ternyata pajak dari penerbit terhadap penulis itu pajaknya gila-gilaan guys. Waduh, luar biasa. Belum lagi pembajakan buku ya kan. Ya, lengkap sudah ya penderitaan seorang penulis. Jadi seorang penulis itu nggak punya gaji guys, nggak punya gaji. Ya, nggak punya keuntungan guys. Mereka kerja rodi. Royaltinya cuma 10%. Bayangkan ya, harga buku misalnya nih 30.000. 30.000 dari plus 10% berapa? Ya 3.000 doang ya kan. Ya kan satu buku 3.000. Tapi kan jarang-jarang tuh ya penulis yang bisa bestseller gitu sampai puluhan ribu atau jutaan eksemplar. Jarang-jarang tuh, paling ratusan buku ya. Jadi ya ya kita ini guys ya, nggak ada untung sebenarnya jadi penulisnya. Cuman orang-orang yang sudah mapan ya, sudah pengen mengabdi, makanya mereka bikin buku. Jadi pajak di Indonesia itu gila-gilaan guys. Jadi selain masalah agama, pemerintah juga mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, sangat mempengaruhi ya. Kalau boleh jujur ya, sebenarnya yang menentukan nasib kita itu kebanyakan pemerintah ya. Makanya ya, kalau misalnya nih ada kenaikan pajak gila-gilaan, kemudian ya di pom bensin itu harus pajaknya lunas biar bisa ngisi bensin dan sebagainya, itu kan semacam takdir ya, itu kan semacam nasib. Yang ngatur nasib ini siapa? Pemerintah. Ya kan? Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Jadi di antara sahabat yang tuh video nih ya, jangan hanya melek terhadap agama, tapi meleklah terhadap politik. Karena politik itu mengatur semua hal guys ya. Harga bensin diatur, peraturan pemerintah diatur, ya ekonomi diatur, semua hal ya. Jadi kita juga harus melek sama politik ya. Saya tahu yang nonton video ini hanya melek terhadap agama, jarang melek politik ya. Sehingga apa? Sehingga kita susah maju ya. Selain agama, politik juga mempengaruhi guys. Makanya kita harus pintar politik ya. Biar jangan dibodoh-bodohi ya. Dibodoh-bodohi oleh pemerintah. Sampai pemerintah Konoha itu sengaja membentur-benturkan antara rakyat dengan rakyat gitu. Sengaja dibikin tidak kompak. Apa tujuannya? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal tuh biar mereka sibuk korupsi dan kita tidak sibuk protes. Itu alasannya guys. Mereka pengen makan yang enak-enak. Mereka tidak mau diganggu-gugat. Ya, masyarakat lah yang disuruh ribut satu sama lain. Demo kemarin itu kan sebenarnya kalau saya analisis ya, antara rakyat dengan rakyat itu nggak kompak guys, ribut ya. Ributnya minta ampun, di TikTok apalagi ya. Salsa Erwin itu dihujat guys. Jerome Pauline dihujat. Ferry Irwandi dihujat. Jadi orang-orang yang mengkritik pemerintah itu dihujat habis-habisan, dirujak habis-habisan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada istilah teori Machiavelliani. Jadi teori daripada Machiavelliani ini ya, pemerintah sengaja membentur-benturkan antara rakyat dengan rakyat. Tujuannya apa? Tujuannya biar rakyat itu sibuk. Antara rakyat dengan rakyat, dan pemerintah sibuk korupsi. Tidak ada yang mengkritik kebijakannya, kinerjanya, dan lain sebagainya. Jadi sengaja rakyat itu dibentur-benturkan gitu.
ini teknik daripada Machiavelliani. Apakah teknik seperti ini manusiawi? Enggak manusiawi. Enggak ada yang manusiawi dalam politik, guys. Makanya pemerintah Konoha itu kan sering yang namanya bayar bajer ya. Kalau mereka bayar bajer itu artinya gini, guys. Untuk membentur-benturkan antara masyarakat dengan masyarakat. Ya, makanya kita harus melek politik. Kita harus terdidik. Kita sebagai kaum intelektual juga harus peduli dengan politik. Banyak nasib kita diatur oleh politik. Bahkan yang ngatur perundang-undangan tentang keagamaan juga politik. Jadi seorang politisi itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Sama seperti pendeta, pemuka agama. Ya, mereka menentukan nasib masyarakat. Jadi jangan sampai terjadi ya seperti yang ada di Nepal di Indonesia ya. Makanya pejabat-pejabat warga Konoha itu jangan asal ngomong itu sembarangan gitu. Mulutnya harus direm ya. Karena apa? Karena zaman sekarang kan sosial media itu di mana-mana, kamera di mana-mana. Kalau zaman dulu ya, misalnya ada pemerintah salah ucap, ya tunggu ini aja ngumpulin wartawan, ya jangan disebarin ya, hapus ya, minta maaf ya, selesai. Zaman sekarang nggak bisa, langsung live. Ya nggak bisa dihapus ya, ke save di HP ya, dihapus di HP nanti di aplikasi Google kan ada lagi tuh kan, jadi sangat susah dihapus ya. Makanya di zaman sekarang ini kelihatan bobrok daripada pejabat itu karena apa? Karena kamera di mana-mana. Dan banyak juga konten kreator yang independen ya, seperti saya gitu, independen, nggak disuruh pemerintah, nggak ada yang nyuruh gitu. Ini murni atas dasar kesadaran pribadi. Untuk apa? Untuk mencerdaskan yang namanya kehidupan bangsa. Jadi teman-teman yang nonton video ini, kita harus melek yang namanya politik. Banyak urusan kita dipengaruhi oleh politik. Ya, perceraian juga diatur oleh politik ya. Pernikahan diatur, kematian diatur, dan sebagainya. Ada undang-undangnya. Jadi menurut saya ini yang perlu kita pahami sebagai kaum intelektual. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.